Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Today, this is our first meeting and I would like to introduce myself. My name is Dadan Ramdhani. I'm from Tasikmalaya. Before I continue to the topic, first I wanna ask you, apakah kalian mengenal atau tahu apakah itu descriptive text? Jika ada yang tahu, please raise your hand. No, tidak Mister, apa itu? Okay, descriptive text is a type of text that aims to describe a person, place, or thing in detail. The structure of a described text consists of two parts, identification and description. The identification part introduces the object being described, while the description part provides specific details about the object. Nah, kegunaan teks deskriptif ini ada untuk mendeskripsikan atau menjelaskan, menggambarkan seseorang, tempat, atau suatu benda secara detail. Nah, teks deskriptif ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi. Bagian identifikasi memperkenalkan objek yang dideskripsikan, sedangkan bagian deskripsi memberikan rincian spesifik tentang objek, seperti penampakan fisik, ciri-ciri, dan ciri-ciri unik lainnya. Teks deskriptif biasanya menggunakan simple present tense dan berfokus pada satu objek secara spesifik. Bahasa yang digunakan di dalam teks tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Contoh, teks deskriptif antara lain deskripsi tempat, binatang, benda, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan memberi contoh. Contoh untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hewan. I have a rabbit. A cute rabbit. The fur is white and soft. I like to touch. He has two long ears. I like to play with them. He also has big, bright eyes. His body is quite large and exceeds the height of a standing rooster. I've seen my rabbit standing and it is amazing. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Jadi kalian itu bisa mendescribe atau menggambarkan seseorang secara detail. Bagaimana warna rambutnya, berat badannya, tubuhnya besar atau kecil, warna kulitnya, warna mata. Nah, teks deskriptif ini bukan hanya menggambarkan suatu orang ataupun benda ataupun hewan, tapi kita juga bisa menggambarkan suatu objek wisata. Nah, saya berikan contoh. Contohnya, kita ingin menggambarkan Pantai Pangandaran. Nah, objek wisata Pangandaran memiliki lautan yang sangat indah dengan ombak yang tidak begitu besar. Di Pangandaran juga kita tidak hanya bisa berwisata di pantai, tapi juga di Pangandaran ada suatu objek wisata juga, contohnya seperti cagar alam. Di dalam cagar alam itu ada beberapa hewan, contohnya monyet, rusa, terus apa lagi, burung. Nah, jadi kita itu bisa mendeskripsikan bagaimana sih gimana sih itu Pantai Pangandaran itu bentukannya. Jadi kita itu bisa memberikan kilas kepada yang bertanya, mereka yang tidak tahu tentang Pantai Pangandaran. Nah, itu adalah contoh dari teks deskriptif ini. Nah, sekarang saya ingin membagi kalian menjadi 4 grup. Jadi grup pertama akan menggambarkan tentang hewan, grup kedua akan menggambarkan tentang benda, grup ketiga akan menggambarkan tentang orang, grup keempat akan menggambarkan tentang objek wisata. Nah, untuk objek wisata, kalian bisa menggambarkan objek wisata yang berada di tempat kalian atau yang berada di kampung halaman kalian. Okay, good class. I think that's all for today, and I say thank you for your attention and see you next week. And oh ya, saya memiliki tugas buat kalian. Di rumah kalian harus bikin deskriptif per orang tentang keempat tersebut.
menggambarkan orang, menggambarkan benda, menggambarkan objek wisata, dan menggambarkan hewan. Terus tugasnya dikumpulkan hari minggu depan di meja saya, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah hadir di kelas saya. See you and